Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga melalui media ini saya senang dapat berbagi ilmu dengan adik-adik siswa sekalian. Ya baik adik-adik siswa yang saya banggakan, kita lanjutkan materi kita pada pokok bahasan medan magnetik. Ya, masihkah kalian ingat apakah itu medan magnetik? Rasanya di SMP dulu kalian sudah pernah mempelajarinya pada materi kemagnetan, ya kan? Nah, jadi begini adik-adik, medan magnetik itu adalah merupakan ruang di sekitar suatu magnet sumber di mana benda-benda lain ataupun magnet lain yang berada dalam ruang tersebut akan merasakan ataupun mengalami gaya magnetik yang ditimbulkan oleh magnet sumber itu sendiri. Oke adik-adik? Nah, pada materi medan magnetik ini, kita akan membahas tentang medan magnetik di sekitar kawat lurus. Dan ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah medan magnetik di sekitar kawat lurus berarus listrik dengan panjang tertentu. Dan yang kedua adalah medan magnetik di sekitar kawat berarus listrik yang sangat panjang. Nah, sekarang kita akan bahas konsepnya satu persatu. Kita mulai yang pertama adalah medan magnetik di sekitar kawat berarus listrik dengan panjang tertentu. Kita misalkan saja kawat pengantarnya berupa kawat pengantar AB. Lalu kemudian dialirkan arus listrik. Sehingga kawat AB tersebut akan bekerja seperti sebuah magnet. Timbul pertanyaan adik-adik ya. Bagaimana kita mengetahui kekuatan medan magnetik yang ditimbulkan oleh kawat AB tersebut? Nah, adik-adik sekalian, gini analisisnya ya. Perhatikan baik-baik. Kita misalkan saja sebuah titik P, dan ini adalah merupakan titik uji yang berjarak A terhadap kawat AB tersebut. Lalu kemudian kita akan menghubungkan ujung A, ujung B terhadap titik P, sehingga keduanya akan membentuk sudut alfa dan sudut beta. Oke? Nah, kenapa harus kita hubungkan ujung A dengan ujung B? Analisis yang gini ada deh. Karena ingat bahwa seluruh elemen kawat dari ujung A sampai di ujung B itu menghasilkan medan magnetik. Oke adik-adik? Nah, sekarang sudah bisa kita menentukan kekuatan medan magnetik di titik P tersebut. Ada satu besaran yang menyatakan itu, namanya besaran induksi magnetik yang dilambangkan dengan B. B besar ya. Nah, jadi untuk menentukannya, kita menggunakan hukum Biot-Savart. Secara matematis dituliskan bahwa BP sama dengan mu 0 I per 4 pi A dalam kurung cos alfa ditambah dengan cos beta. Oke? Nah, apa itu BP? BP itu menyatakan besarnya induksi magnetik di suatu titik, persatuan Tesla atau Weber per meter kuadrat. Kemudian A ini menyatakan jarak suatu titik ke kawat, satuannya adalah meter, dan I adalah besar kuat arus listrik, satuannya ampere, dan ada besaran mu 0. Mu 0 ini adalah tetapan. Namanya permeabilitas vakum, nilainya 4 kali 10⁻⁷ Weber per ampere meter. Terus sudut alfa dan sudut beta adalah merupakan sudut yang dibentuk oleh garis hubung suatu titik ke ujung kawat terhadap kawat itu sendiri. Ya, sekarang kita akan lanjutkan dengan pembahasan konsep yang kedua, yakni tentang medan magnetik di sekitar kawat berarus listrik yang sangat panjang. Dapatlah kita ilustrasikan gambarnya seperti ini. Terlihat bahwa masing-masing ujung diberi simbol dengan tata hingga. Itu mengapa? Karena ukuran panjang kawatnya itu kita tidak ketahui. Oke? Lalu kemudian kita alirkan arus listrik, sehingga kawat tersebut akan bekerja seperti sebuah magnet. Kemudian bagaimana kita menentukan kekuatan medan magnetiknya? Lagi-lagi sama dengan kawat yang sangat pendek tadi, kita tempatkan sebuah titik uji P yang berjarak A, lalu kemudian kita hubungkan masing-masing ujungnya terhadap titik P, sehingga akan membentuk sudut alfa dan sudut beta. Nah, dari sini dapatlah kita analisis bahwa oleh karena kawatnya itu sangat panjang, maka sudut alfa ini dan sudut beta ini semakin mengecil, yang pada akhirnya akan mendekati 0 derajat, sehingga bisa kita tuliskan bahwa cos alfa sama dengan cos beta sama dengan mendekati cos 0 derajat, yang berarti nilainya 1. Nah, dari sini dapatlah kita menentukan besarnya induksi magnetik di titik P
dengan persamaan lagi-lagi dengan hukum Biot-Savart. Secara matematis sama dengan tadi, persamaannya kita tuliskan BP sama dengan mu 0I per 4 pi A dalam kurung cos alfa ditambah dengan cos beta. Ya, oleh karena cos alfa dan cos beta ini bernilai 1, maka bisa juga kita tuliskan menjadi BP sama dengan mu 0I per 4 pi A dalam kurung 1 ditambah 1. Sehingga kita akan peroleh untuk penentuan besarnya induksi magnetik di titik P dapatlah dicari dengan persamaan BP sama dengan mu 0I per 2 pi A. Oleh karena induksi magnetik termasuk besaran vektor, jadi di samping memiliki besar juga memiliki arah, maka untuk penentuan arahnya, yuk kita simak dulu animasi berikut. Di sini terlihat bahwa ada seutas kawat lurus yang berwarna merah ini dihubungkan dengan sumber tegangan, kemudian arus listrik akan mengalir dari kutub positif menuju ke kutub negatif melalui kawat pengantar tersebut. Pada saat arus listrik mengalir pada kawat tersebut, maka di sekitarnya akan timbul atau menghasilkan medan magnetik. Jadi garis-garis lengkung yang berwarna abu-abu inilah medan magnetiknya, ya. Nah, untuk penentuan daripada arah medan magnetik tersebut, maka di sini terlihat tangan kanan menggenggam kawat, lalu ibu jari diarahkan sesuai dengan arah arus, kemudian keempat jari yang dirapatkan dan diputar, itulah menunjukkan arah induksi magnetik. Jadi arah induksi magnetiknya itu ditandai dengan garis dengan arah panah yang berwarna hijau ini. Oke, selanjutnya dapat kita gambarkan seperti ini. Kita ilustrasikan gambarnya seperti ini. Jadi ibu jari menunjukkan arah arus dan keempat jari yang dirapatkan menunjukkan arah induksi magnetik yang ini ya. Nah, sehingga dapatlah kita nyatakan untuk aturan pertama kaidah tangan kanan berlaku pada kawat lurus bahwa ibu jari sebagai arah arus dan empat jari yang dirapatkan dan diputar sebagai arah induksi magnetik. Untuk lebih memahami daripada penentuan arah induksi magnetik pada kawat lurus berarus, maka dapatlah kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah jika kawat lurus berada di bidang datar atau di bidang gambar. Jadi arah induksi magnetiknya dapat kita beri simbol dengan tanda dot dan tanda cross. Tanda dot berarti menuju pengamat atau keluar bidang, sedangkan tanda cross yang berarti menjauhi pengamat atau masuk pada bidang gambar. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan gambar berikut. Untuk gambar pertama di sini posisi kawat adalah horizontal yang mana arah arusnya adalah ke arah kanan. Penerapan daripada kaidah tangan kanan ibu jari sebagai arah arus dan keempat jari yang dirapatkan itu menunjukkan arah induksi magnetik. Sehingga di bagian atas kawat ditandai dengan tanda dot dan di bagian bawah ditandai dengan tanda cross. Oke. Selanjutnya pada gambar kedua, di sini terlihat bahwa arah arusnya adalah ke kiri, berkebalikan dengan arah semula ya pada gambar pertama. Sehingga arah induksi magnetiknya juga berkebalikan dengan gambar yang pertama. Oke. Kemudian untuk gambar yang ketiga, di sini terlihat posisi kawat adalah vertikal, yang mana arah arusnya adalah menuju ke atas, disertai dengan ibu jari, sehingga keempat jari yang dirapatkan dan diputar itu menunjukkan arah induksi magnetik. Sehingga di sisi kiri adalah tanda dot dan di sisi kanan adalah tanda cross. Oke, Adik. Kemudian pada gambar keempat, di sini arah arusnya adalah ke bawah berkebalikan dengan gambar ketiga, sehingga arah induksi magnetiknya juga akan berkebalikan dengan gambar ketiga ini. Oke, kita lanjutkan dengan yang kedua ya. Di sini dinyatakan bahwa jika kawat lurus berada tegak lurus bidang datar atau bidang gambar, berikut dapat digambarkan seperti ini. Terlihat bahwa kawat lurus tegak lurus pada bidang datarnya ya. Lalu kemudian dialirkan arus listrik yang mengarah ke atas, itu menunjukkan bahwa arah arus listrik keluar bidang gambar. Oke. Selanjutnya penerapan daripada kaidah tangan kanan ibu jari sebagai arah arus dan keempat jari yang dirapatkan dan diputar sebagai arah induksi magnetiknya, sehingga dapat disimpulkan bahwa arah induksi magnetiknya berlawanan dengan putaran jarum jam. Oke. Selanjutnya pada gambar kedua ini, di sini terlihat bahwa arah arusnya berkebalikan, yang mana terlihat bahwa arah arusnya itu adalah masuk pada bidang gambar, sehingga arah induksi magnetiknya berkebalikan dengan arah semula pada gambar pertama ya, sehingga dapat disimpulkan bahwa arah induksi magnetiknya searah dengan putaran jarum jam. Oke adik-adik semua, semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Demikian dari saya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.